semua umat-Mu Tuhan Yesus. Merayakan hari kelahiran-Mu, kedatangan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Dan tahun ini dalam situasi yang membuat semuanya Tuhan Yesus serba terbatas. Kami percaya Tuhan Yesus tidak mengurangi sukacita dan damai sejahtera di tengah umat-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau datang Tuhan Yesus di dunia ini Tuhan Yesus untuk memberikan kepada kami sukacita di segala musim hidup kami. Untuk memberikan damai sejahtera di semua musim hidup kami. Dan jika pagi hari ini Tuhan kami merayakan kehadiran-Mu Tuhan Yesus dengan sangat sederhana. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu tetap kuat di tengah-tengah kami. Di mana ada Engkau diberitakan, di mana ada kebenaran-Mu Tuhan Yesus dinyatakan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan lawatan-Mu pasti terjadi, sesuatu pasti terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang ilahi di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Urapi kami biar firman pagi hari ini secara sederhana Tuhan Yesus. Tuhan boleh disampaikan kepada kami semua dan kami boleh mengerti Tuhan Yesus apa yang Tuhan mau buat hidup kami. Terima kasih Bapak, berfirmanlah karena kami siap menerimanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari yang siap menerima firman Tuhan berkata dengan saya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yang keras berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Ya. Shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini juga yang mengikuti live Zoom dari rumah. Ya Bapak Ibu, gereja memberikan yang terbaik ya hari ini ya, karena biasanya kita ibadah secara online tidak di gereja, tapi sangat terbatas yang datang ke gereja hanya yang melayani saja ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf jika Bapak Ibu tidak diundang untuk ke gereja, karena yang datang ke gereja hanya yang bertugas saja ya, hanya yang bertugas saja. Kami rindu supaya kita semua merayakan Natal tahun ini walaupun dalam serba keterbatasan, tetapi tidak mengurangi sukacita Natal di tengah-tengah kita. Amin. Mari lambaikan tanganmu bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang bisa mendengar suara saya boleh angkat jempolnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Karena memang sedikit bermasalah audio di lantai 1, tapi kami percaya firman Tuhan akan sampai kepada kita. Tema kita pagi hari ini adalah Immanuel, God with us, atau Tuhan bersama dengan kita. Bapak Ibu, ketika kami panitia mendapatkan tema ini, Bapak Ibu, ternyata tema ini adalah tema nasional ya. Jadi bukan hanya tema GBI saja, tetapi ternyata tema nasional. Karena Menteri Agama yang kemarin announce ya tentang tema Natal dari kita, dari negara kita Indonesia pada tahun ini, yaitu Immanuel. Betapa penting berarti message tentang Immanuel ini. Mari Bapak Ibu kita baca ayat tema kita, Matius 1 ayat 23. Bapak Ibu boleh baca dari rumah, saya bacakan dari tempat ini juga. Bapak Ibu yang hadir di tempat ini boleh membuka firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Matius 1 ayat 23. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca dari ayat ini satu perikop Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca dari ayat 18 ayat 21, ini adalah kronologis sebelum kelahiran Tuhan Yesus melalui Yusuf ya, bapak secara jasmani dari Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saya kasih tahu dulu sebentar sebelumnya. Immanuel itu artinya El ya, kita tahu bersama-sama El. Jadi kan itu biasanya kalau bahasa Ibrani juga bahasa Arab itu dibacanya dari belakang Bapak Ibu ya. Immanuel. El itu artinya Allah, Immanu itu artinya menyertai kita. Jadi ketika kita Indonesiakan juga bahasa Inggris itu berarti Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, sekali lagi kalau kita baca ya dari ayat 18 sampai ayat 21 itu kronologi sebelum kelahiran Tuhan Yesus ya. Kita semua tahu. Jadi waktu itu Yusuf hendak menceraikan istrinya. Nah, kenapa di sini dikatakan pada saat mereka bertunangan? Kalau
di Israel dulu, saudara ya, orang-orang Yahudi ketika mau menikah gitu, mereka ada satu pertemuan dulu gitu, dan kemudian pertemuan itu sebenarnya mereka sudah menikah sebenarnya. Tapi kalau kita bertunangan ya, nah sebenarnya mereka sudah dikatakan suami istri, tetapi pada saat itu kenapa dikatakan bertunangan? Karena mempelai pria tidak, ketika dia datang mungkin dia bawa hantaran gitu, seperti kita lamaran gitu ya. Dia ketika mempelai pria ini datang ke rumah mempelai wanita, dia membawa semua apalah gitu ya. Dan kemudian mempelai pria tidak akan tinggal di rumah mempelai wanita, ataupun mempelai wanita ini tidak akan dibawa oleh mempelai pria. Tetapi mempelai pria akan pulang kembali ke rumahnya, mempelai wanita itu akan tetap di rumahnya, dan kemudian di situ ada yang namanya tuh masa jeda gitu ya. Masa jeda, saya waktu itu pernah khotbahkan tentang masa, sebenarnya ini masa penantian gitu ya. Jadi untuk apa? Jadi mempelai pria ini harus mempersiapkan semua kebutuhan-kebutuhan atau apapun yang diperlukan untuk nanti mereka benar-benar bersama. Makanya di situ dikatakan pada saat itu mereka belum tinggal bersama-sama ya, kalau bahasa Inggris Bapak Ibu bisa baca. Kemudian setelah itu ya, nah pada masa penantian itu yang mempelai wanita itu akan mempersiapkan diri ya, akan diwangi-wangi gitu ya. Biasanya itu perempuan-perempuan atau wanita-wanita Israel itu menyediakan minyak yang terbaik gitu, seperti Maria itu menyimpan minyak narwastu, itu minyak yang terbaik untuk mempersiapkan nanti pernikahan yang sesungguhnya. Nah, pada saat masa jeda ini, Maria ini sudah hamil. Mereka belum tinggal bersama-sama sebagai suami istri. Lalu dikatakan di situ, malaikat datang kepada Yusuf gitu loh, Bapak engkau jangan takut memperistri Maria, karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Yusuf mendapatkan itu pada saat dia bermimpi ya. Malaikat Gabriel datang menyampaikan kabar bahwa Yusuf tidak boleh menceraikan Maria. Lalu saudara, ketika kita baca pesan malaikat ini kepada Yusuf, saudara, di ayat 2, di ayat sebelumnya sebenarnya, saudara, mari kita baca ayat sebelumnya. Saya tulis di sini, ayat 21, pesan Tuhan pada Yusuf melalui mimpi, melalui malaikat Gabriel bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki. Jadi ini adalah pesan atau seperti pewahyuan ya, sebuah nubuatan. Malaikat memberitakan kepada Yusuf ayat 21 bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki dan Yusuf akan menamakan dia siapa Bapak Ibu? Baca di 21. Di situ namanya Yesus. Di situ namanya Yesus. Kenapa katanya? Coba saudara baca ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Jadi ini adalah pesan dari malaikat Tuhan yang dari pesan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf, bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan Yusuf harus menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi ayat 21 itu namanya adalah Yesus. Lalu kemudian saudara, tadi sudah disebutkan ya alasannya kenapa namanya Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, ayat 22 mengapa harus ayat 22 sebenarnya ya saudara, ini sebenarnya ayat 22 adalah maksud dari ayat 21. Saya harap saudara bisa mengerti kemana saya membawa saudara ya. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi ketika malaikat ini datang membawa pesan kepada Yusuf supaya Yusuf menamakan dia Yesus karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa, dikatakan ayat 22 supaya hal ini menggenapi, dikatakan di situ apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Nah, nabi siapa Bapak Ibu? Kita baca di situ. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab itu bisa baca di catatan kaki, di situ ada ayat referensi. Jadi nabi siapa yang memberitakan nubuatan tentang akan lahir juru selamat, yaitu Tuhan Yesus? Dia adalah Yesaya. Bapak Ibu bisa baca di Yesaya 7 ayat 14 ya. Yesaya 7 ayat 14 itu sama dengan ayat yang kita baca, ayat tema kita ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah
menyertai kita. Nah, Bapak Ibu, saya tulis di sini. Ayat 21 dan 22 adalah penggenapan dari ayat 23. Ngerti ya Bapak Ibu? Jadi pewahyuan yang disampaikan malaikat kepada Yusuf, engkau harus namakan dia Yesus, itu adalah penggenapan dari nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, bahwa anak darah itu akan mengandung dan mereka akan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. So, Immanuel itu adalah Yesus. Amin. Saudara, ini sudah dinubuatkan sudah jauh-jauh hari sebelum Yesus datang. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Dia Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Dia mempersiapkan semuanya, semuanya ada di dalam petanya Tuhan, peta zaman, saudara. Sudah semuanya ada di dalam blueprintnya Tuhan. Dari sejak awal dia adalah Immanuel. Pewahyuan pada Nabi Yesaya namanya Immanuel. Pewahyuan pada Yusuf namanya Yesus. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Yesus adalah Allah yang menyelamatkan. Immanuel, Allah menyertai kita dalam pribadi Yesus. Amin. Mari kita baca Bapak Ibu. Saya kasih ayat referensi Yohanes 1. Kita pasti sudah tahu ayat ini Bapak Ibu ya. Yohanes kita baca bersama-sama Bapak Ibu yang ada di sini. Juga ayat yang ada di rumah kita baca dulu. Yang pertama Yohanes 1 ayat 1. Kita semua udah tahu ya. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya. Sebelum semuanya dijadikan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita bisa baca juga saudara di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Sekarang ayat 14. Bapak Ibu turun ke bawah ayat 14. Kita baca 1, 2, 3. Firman itu apa? Telah menjadi manusia dan diam di antara kita ya. Immanuel. Diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapakah dia Bapak Ibu? Siapakah dia? Tuhan Yesus. Amin. Kita jangan ragu menyatakan namanya. Amin. Firman itu pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu sudah diam di antara kita. Dia pada mulanya adalah Immanuel dan Immanuel itu sudah bersama-sama dengan kita di dalam pribadi Yesus. Yesus adalah pribadi yang selalu ingin bersama dengan kita karena kita adalah ciptaannya. Amin Bapak Ibu? Ya, amin. Saudara jangan pernah meragukan Yesus. Jangan pernah nanya gini, Tuhan masih ada nggak ya? Gitu ya. Jangan pernah seperti orang dunia mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen sudah mati. Yang bangkit itu bukan Tuhan Yesus. Jangan pernah punya pikiran seperti itu Bapak Ibu. Kita tahu firman, kita harus mengerti firman. Amin. Firman itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat 14 Yohanes 1. Firman itu sudah menjadi manusia di dalam Kristus Yesus dan tinggal di antara kita. Tinggal bahkan di dalam kita. Nah Bapak Ibu, Immanuel adalah pertama. Cepat saja Bapak Ibu karena saya tidak punya waktu banyak. Immanuel atau Yesus adalah kasih. Katakan kasih. Dia adalah kasih. Amin. Saudara kita baca Yohanes 3 ayat 16 semua pasti sudah hafal ya. Bukan di luar kepala loh ya. Kalau di luar kepala itu udah nggak hafal namanya. Di dalam kepala, amin. Bukan hanya di dalam kepala, disimpan dalam hati. Coba kita nggak usah buka Alkitab. Coba kita katakan bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Apa katanya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang sebagai Immanuel karena kasih Tuhan. Amin. Karena kasih Tuhan, dia melihat manusia begitu jahat. Saudara, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya, bahkan dengan hukum Taurat yang sudah diberikan. Manusia semakin jahat, semakin jatuh dalam dosa. Manusia butuh juru selamat. Dan harus Tuhan yang turun. Untuk apa? Untuk membereskan semuanya. Dia adalah kasih. Kasih yang kasih yang menerima kita apa adanya. Amin.
Saudara, di dalam Roma, saudara boleh baca ya. Dikatakan saudara, Tuhan Yesus bahkan mati pada saat kita masih berdosa. Amin Bapak Ibu. Roma 5:8. Yesus mati bahkan pada saat kita masih berdosa. Bapak Ibu, Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kasih yang menerima kita apa adanya. Yesus mengampuni dan melupakan dosa-dosa kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ditebus, sudah percaya bahwa Yesus sudah menebus kita dengan darahnya, dengan pengorbanan di kayu salib, jangan pernah lagi mengingat dosa-dosa itu. Yesus sudah mengampuni kita. Amin. Ketika kita datang kepadanya, kata firman Tuhan, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Jika engkau datang kepadanya, mengaku kepada Tuhan, Dia Allah yang adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari setiap kesalahan kita. Bapak Ibu, percayalah, kasih Tuhan itu kasih yang melebihi apapun, kasih yang melebihi hikmat manusia. Kita nggak bisa mengerti kasih Tuhan yang begitu dahsyat dan ajaib. Kasih yang memberikan nyawanya sebagai karya penebusan untuk menebus kita dari semua dosa-dosa kita. Kita baca Filipi 2:5-8. Dia mengabaikan keilahiannya. Dia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Bahkan mati di kayu salib untuk kita. Dia adalah Yesus. Dia Immanuel. Dia mengasihi kita. Bapak Ibu, Yesus bukan memiliki kasih, tetapi Dia adalah kasih. Amin. Kita memiliki kasih. Manusia kasihnya terbatas. Hari ini bilang kasih, besok lupa. Hari ini bilang mengampuni, besok ingat lagi. Tetapi Yesus, ketika Dia mengasihi kita semua, Dia mengampuni kita dan melupakan setiap kesalahan kita. Amin. Bapak Ibu, jika engkau ditinggalkan, jika engkau dikhianati, jika engkau disakiti, dikecewakan, ingat, Yesus mengasihimu. Amin. Yesus mengasihimu. Yesus tidak akan pernah membiarkan engkau terus hidup di dalam semua yang membuat engkau terikat, ya. Hati yang tidak beres, hati yang tidak masih menyimpan dendam dari tahun ke tahun, tidak pernah diberesin. Ketika engkau tahu bahwa Dia adalah kasih, mari terima kasihnya pagi hari ini. Amin. Dia Immanuel yang datang mengasihi kita apa adanya. Dia menerima kita apa adanya. Matius 11:28 kita tahu bersama. Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa masalahmu pagi hari ini Bapak Ibu? Ya, tahu. Ibu masih tahu lah masalahnya. Mungkin bilang gitu sama saya. Tahu lah Bu Indri masalahnya. Sekarang ini semuanya susah, serba sulit. Banyak di PHK, bisnis yang karu-karuan. Tetapi saya mau katakan pagi hari ini kepada Bapak Ibu, Dia Immanuel. Dia datang ke dunia ini Bapak Ibu untuk apa? Membebaskan kita dari semua yang membuat kita menderita. Kalau kita mengalami proses, itu bukan berarti Tuhan sudah meninggalkan kita. Tetapi ada banyak sekali rencana Tuhan yang harus digenapi dalam hidup kita. Tuhan harus mengajar kita, Tuhan harus mendidik kita dalam proses hidup kita, sehingga kita menjadi dewasa di dalam Dia. Immanuel, Allah datang untuk memberikan segala sesuatu, katanya. Yohanes 10:10b, Yesus datang. Untuk apa Bapak Ibu? Memberikan kepada kita hidup. Hidup dalam segala kelimpahan. Jadi Bapak Ibu, Yesus sudah menanggung semuanya. Kalau engkau terluka, Yesus pernah terluka, bahkan lebih dari kita. Dia ditolak, bukan hanya oleh orang-orang yang nggak suka, tetapi Dia ditolak oleh orang-orang yang dekat. Ya, Dia ditolak oleh murid-muridnya, murid-murid yang dikasihinya bahkan menolak Dia. Petrus mengatakan, aku tidak mengenal Dia, tetapi Yesus tetap mengasihi kita. Bahkan ketika engkau lari jauh dari Tuhan, Yesus tetap menunggumu. Dan pagi hari ini, ketika engkau tahu Yesus menunggumu, mari kembali kepada Tuhan. Kalau engkau sudah terlalu jauh dari Tuhan, engkau tidak pernah lagi datang kepada Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan pagi hari ini, mari datang kepada Tuhan, karena Dia sampai saat ini Allah Immanuel yang tetap mengasihi kita dan menantikan kita. Bapak Ibu, Immanuel yang kedua adalah sumber hidup. Amin. Sumber hidup. Saya baca Saudara, Kisah 7:28. Mari Bapak Ibu juga boleh baca di rumah ya. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-28. Saya bacakan dan Bapak Ibu boleh baca di rumah.
Apakah engkau bermaksud, bukan kisah ya, maaf. Sebentar. Saya tulis ayat. Kita baca Kolose 2 ayat 2 sampai 3. Kolose 2 saja. Kolose 2 ayat 2 sampai 3. Kolose 2. Mari kita baca Kolose 2 ayat 2 sampai 3. Saya bacakan. Supaya hati mereka terhibur, ini kata Paulus ya kepada jemaat di Kolose, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Ya, Bapak Ibu sebenarnya kalau di Alkitab King James Version Bapak Ibu ya, itu di situ ditulis ayat, sebentar ya saya lihat. Ayat 2 tadi dikatakan supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan. Jadi di sini ditulis Bapak Ibu, segala kekayaan. Full. Di sini ditulis ayat, sebentar ya saya baca untuk yang King James Version. That their heart might be comforted, being knit together in love, in unto all riches of the assurance of understanding, so the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and Christ. Ayat 3 saudara ya, ayat 3 bahasa Indonesianya, sebab di dalam Kristus, yang disebutkan ayat 2, sebab di dalam Kristus tersembunyi segala, apa Bapak Ibu di situ ditulis? Harta. Amin. King James Version menulisnya treasures. Harta apa Bapak Ibu? Treasures of wisdom. Harta dari hikmat dan pengetahuan. Bapak Ibu, dia adalah sumber segala-galanya. Dia sumber hidup kita. Segala harta, hikmat, pewahyuan, pengetahuan itu ada di dalam dia. Amin. Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang adalah sumber hidup kita. Amin. Saudara, kita hidup kita kata firman Tuhan bukan hanya dari apa? Dari roti saja, amin. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Bapak Ibu, firman itu adalah Immanuel, itu adalah sumber hidup kita, amin. Sumber segala-galanya. Saudara mencari apa? Saudara mencari pengetahuan seluruh dunia ini ada di dalam firman Tuhan, ada di dalam pribadi Yesus, amin. Dia sumber hikmat, dia sumber pengetahuan. Saudara, hikmat itu bukan cuma bicara orang duduk di bangku sekolah punya hikmat ya, pintar, enggak Bapak Ibu. Bahkan ketika engkau menghadapi masalah-masalah sulit seperti ini, hikmat Tuhan akan tercurah bagi engkau. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan di masa-masa seperti ini, di masa sulit. Bapak Ibu, Allah akan memberikan kepada kita hikmat dan pengetahuan untuk apa? Untuk bertahan di dalam kehidupan kita. Untuk apa, Saudara? Untuk survive. Ya, banyak orang bunuh diri ya hari-hari sampai hari ini. Kalau kita lihat di televisi Bapak Ibu ya, setiap hari ada saja berita orang bunuh diri, berita orang bunuh, ada yang kemarin itu ada ibu-ibu bunuh anaknya, berapa orang tuh, 3 apa ya. Hari-hari ini kita lihat semakin banyak orang yang mengalami stres berat, depresi. Tetapi saya percaya anak-anak Tuhan memiliki sumber hidup, sumber hikmat dan pengetahuan. Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar pada saat kita menemukan jalan buntu. Bapak Ibu, apakah pagi hari ini engkau sedang kehilangan arah? Apakah pagi hari ini engkau sedang mengatakan bahwa saya kayaknya sudah selesai deh, hopeless gitu. Udah nggak ada lagi yang dapat saya lakukan, pertahankan. Semuanya sudah hilang, semuanya sudah nggak ada lagi. Bapak Ibu, saya mau katakan pagi hari ini, berita baik datang kepada kita. Dia adalah Immanuel. Dan Immanuel itu sudah ada di tengah-tengah kita. Dan dia adalah sumber hidup kita. Amin. Saudara, dia bukan hanya sumber hikmat pengetahuan. Dia sumber kekuatan. Dia sumber sukacita. Dia sumber perlindungan. Apalagi sumber kesembuhan, mujizat. Apapun yang kau perlukan dalam hidupmu ada di dalam Yesus. Masalahnya kita banyak nggak percaya Bapak Ibu. Kita lebih percaya pada kekuatan kita. Kita lebih percaya kepada hikmat manusia daripada kita percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, dia Allah Immanuel. Dia ada bersama dengan kita. Apakah kita percaya atau tidak, dia tetap Immanuel. Bapak Ibu pernah baca Mazmur 23 ayat 4 ya.
Pemasmur mengatakan seperti ini. Sekalipun berjalan, bahasa Indonesia, sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman. Saya lebih senang baca bahasa Inggris, kenapa? Bukan saya sok-sokan gitu, tapi kayaknya lebih kuat pengertiannya. Nah, di King James Version mengatakan lembah kekelaman itu adalah lembah bayang-bayang maut, the shadow of the death, bayang-bayang maut. Tapi apa kata pemazmur? Walaupun dia harus berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, dia tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan besertanya. Amin. Sudah coba saudara ya, kalau ada terang gitu ya, saudara lihat bayangan kan? Misalnya ini pun digelapin gitu ya, terus ada terang sedikit saja, kita akan lihat bayangan kita, amin? Atau melihat bayangan-bayangan apapun. Bapak Ibu, pemazmur sedang dalam kondisi yang sangat-sangat gelap ya. Dia saat itu mungkin saja ini ditulis oleh Daud ya. Dia saat itu sedang dalam kondisi terjepit. Dia mau dibunuh sama Saul, dibunuh waktu itu juga sama anaknya sendiri. Saudara, banyak orang yang katanya bangkit melawan aku katanya. Tetapi dia katakan, sekalipun berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut. Kenapa pas pemazmur tidak takut? Bapak Ibu, sekalipun dalam gelap, kalau kita bisa lihat bayang-bayang, berarti di situ ada terang. Kalau kita masih bisa melihat bayangan, itu berarti ada terang, walaupun dikit, itu pasti ada terang. Kalau udah gelap sekali, itu udah nggak ada terang. Sekalipun kita dalam kegelapan yang gelap, tetapi percaya di sana ada terang Tuhan, amin. Allah menyertai kita, Dia Immanuel, Dia berada Dia ada dalam hidup kita, bahkan di titik terendah dalam hidup kita. Bapak Ibu, ketika engkau menangis, ketika engkau berseru kepada Tuhan, ketika engkau sudah putus asa dan mau menyerah, percayalah, Tuhan sedang melihat engkau dan tangannya siap terulur untuk mengangkat engkau kembali. Karena apa Bapak Ibu? Kita adalah milik kepunyaan Tuhan, kita milik kesayangan Tuhan. Sekalipun berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut, kata pemazmur, sebab Tuhan besertaku. Di tengah kegelapan sekalipun ada terang Yesus. Amin. Dia Allah Immanuel yang beserta dengan kita di semua kondisi hidup kita. Jangan pernah takut Bapak Ibu. Kita tidak perlu khawatir dan takut. Saat ini ketika mungkin hidup kita dalam penderitaan, melewati proses hidup yang tidak mudah, kita mungkin hampir menyerah. Ingat, Yesus adalah Immanuel. Allah yang menyertai kita dalam keadaan apapun. Dia yang sanggup mengeluarkan kita dari semua masalah dan persoalan. Tetapi bukan berarti kita lompatin ya masalah itu. Kita lewat, Bapak Ibu ya. Karena kan melewati bayang-bayang maut. Ketika engkau punya masalah dan persoalan, jangan menghindar dari masalah dan persoalan itu, Bapak Ibu. Lewatin di sana, tapi percaya ada Immanuel yang beserta dengan kita, dan Immanuel itu akan membuat kita memperoleh kemenangan, melewati kegelapan malam, melewati bayang-bayang maut sekalipun. Dia ada, dan di akhir dan ujung dari semua yang kita lihat gelap, di sana ada terang Tuhan yang sesungguhnya, Immanuel, Dia Yesus yang ada bersama dengan kita. Amin. Kita perlu percaya Bapak Ibu, punya iman yang teguh pada Yesus. Jangan pernah tinggalin Yesus. Amin. 2021 kita nggak tahu, tetapi satu hal, jangan pernah meninggalkan Yesus. Amin. Dia harus menjadi Tuhan dalam hidup kita selama-lamanya. Saudara, yang ketiga, saudara, Immanuel. Yang pertama tadi apa ingat saudara? Immanuel adalah kasih. Yang kedua, Dia sumber hidup kita. Yang ketiga, Immanuel adalah power of Holy Spirit. Amin. Immanuel adalah kuasa Roh Kudus. Immanuel bukan saja Allah menyertai kita, tetapi Allah yang ada di dalam kita melalui Roh Kudusnya. Amin. Saya bacakan ayatnya 1 Korintus 3 ayat 6. Pak Wi boleh kasih tanda kalau saya sudah mungkin lewat ya. Sudah mau selesai Bapak Ibu ya. Saya bacakan 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Ya, Bapak Ibu juga boleh baca di rumah ya. 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan seperti ini. 1 Korintus 3 ayat 17. Maaf, ini ya. Bentar. 1 Korintus 6. Ini tadi saya bacanya 2, maaf ya saudara. Saya bacanya. Bentar, 1 Korintus 3 ya, 1 Korintus 3 ayat. Oke, 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 berkata seperti ini Bapak Ibu. Ayat 16 bukan ayat 6 ya. Ini ayat 16 ya.
1 Korintus 3 ayat 16. Ya, di sini maksudnya tadi ada yang bantu saya. Ayat 1 Korintus 3, maaf ya Bapak Ibu. 1 Korintus 3 ayat 16. Ya, saya bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Immanuel bukan hanya kasih, bukan hanya sumber hidup, tetapi dia adalah kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Amin. Kisah para Rasul 1 ayat 8 mengatakan apa saudara? Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, dia Immanuel, dia ada di dalam kita. Melalui apa? Roh Kudus. Immanuel bukan saja Allah menyertai kita, tapi Allah yang tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa untuk apa Bapak Ibu? Kita baca ayat selanjutnya. Kuasa untuk menjadi saksi. Bapak Ibu, di tengah masa pandemi ini, anak Tuhan harus menjadi saksi. Gereja Tuhan pada masa pandemi ini diangkat oleh Tuhan. Gereja Tuhan di masa pandemi ini harusnya apa saudara? Nunjukin, ini loh Yesus, ini loh Immanuel. Amin. Ketika anak-anak Tuhan, ketika orang di sana mengalami banyak masalah dan persoalan dan membuat mereka kehilangan harapan, anak Tuhan harus tampil dan mengatakan, aku punya harapan karena aku punya Yesus, aku punya Immanuel. Amin. Karena apa Bapak Ibu? Kuasa itu sudah ada di dalam kita. Kuasa untuk apa? Menjadi saksi. Orang harus lihat ada kuasa di dalam anak-anak Tuhan. Ya. Hari-hari ini saudara, mungkin kalau suruh kesaksian satu-satu saudara ya, saudara akan menyaksikan banyak hal. Ya, di tengah masa pandemi saya mengalami begitu dahsyat pertolongan Tuhan. Sampai apa namanya? Itu kuenya Gaby itu udah ditolak-tolakin, capek soalnya saya sama Gaby sendiri gitu. Udah ngap. Itu berkat katanya mengikuti ya. Bapak Ibu, harusnya anak-anak Tuhan tuh tampil beda di masa pandemi ini. Jangan masa pandemi ini sama-sama kayak orang dunia, ikut-ikutan, lesu, lemah, letih gitu ya. Gitu, kehilangan harapan gitu. Mari Bapak Ibu, kuasa Roh Kudus ada di dalam kita, kuasa untuk menjadi saksi. Amin. Kuasa untuk mengalahkan daging, mengalahkan dosa. 1 Yohanes 4 ayat 4b, roh yang ada di dalam kita, apa katanya? Lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Apa sih roh yang ada di dunia ini? Roh yang membuat kita takut gitu loh. Ya, roh yang membuat kita takut. Takut sama COVID, takut sama vaksin. Semuanya takut gitu Bapak Ibu ya. Oke, memang kita harus mengikuti protokol kesehatan. Tetapi saudara, itu jangan menjadi momok membuat kita takut gitu loh ya. Jadi di kamar aja semua ditutup, semuanya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Terus nunggu gitu berkat Tuhan turun gitu dari langit gitu. Terus bisa makan gitu. Nggak begitu Bapak Ibu. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari semua roh. Maksudnya kita dapat mengalahkan ketakutan, kita dapat mengalahkan semua siasat iblis, tipu muslihat iblis. Amin. Kan kita baca ya. Senjata apa kata Tuhan? Pakailah selengkap senjata Allah supaya kita sanggup bertahan melawan tipu muslihat iblis, ya. Immanuel, Tuhan Yesus Kristus. Immanuel adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dia tetap Immanuel. Apakah saudara mau percaya atau tidak? Dia tetap Immanuel. Dia tetap ada bersama kita. Bapak Ibu lihat tadi klipnya. Ya, mau ngapain semuanya Tuhan ada. Bahkan yang terakhir ada yang perempuan mau bunuh diri. Tuhan ada di sampingnya. Tuhan memberikan dia kekuatan agar supaya dia tahu bahwa Tuhan mengasihi dia. Enggak perlu melakukan itu. Ada Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Amin Bapak Ibu. Kita tidak perlu takut menghadapi hidup, menghadapi hari, bulan, tahun ke depan. Kenapa? Karena kita ada dalam Immanuel. Dan Immanuel ada bersama dengan kita selama-lamanya. Saya bacakan ayat yang terakhir buat saudara. Matius 28. Ayat amanat agung Tuhan Yesus. Matius 28 kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Matius 28 kita baca dari ayat 18 saja. Ya, ini ayat ini sudah familiar buat saudara. Kita baca sama-sama mulai ayat yang ke
18. Yesus mendekati mereka dan berkata kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, ayat 19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku, apa katanya? Menyertai siapa? Kamu. Sampai kapan? Sampai Desember tahun 2020 ya. 2021 nggak tahu deh masih ada Tuhan. Tidak, di sini tidak ditulis seperti itu. Ditulis seperti apa, Saudara? Aku menyertai kamu, Immanuel, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu tahu akhir zaman kapan? Nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. So jangan sok tahu. Amin. Hidupmu nggak usah sok tahu deh ya. Nggak usah bilang 2021 mau kiamat lah, mau apalah segala. Nggak usah. Tapi percayalah satu hal. Dia Immanuel yang menyertai kita dari A sampai Z. Dari awal sampai akhir. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara, Tuhan tidak pernah berubah loh, saudara. Amin. Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan diam di dalam kita dan akan selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Maranatha. Amin. Bapak Ibu nggak perlu takut. Sebentar lagi kita mau mengakhiri tahun 2020. Kita masuk tahun 2021. Katakan, tahun 2001 lebih baik dari tahun 2020. Tahun 2001 tahun kemenanganku. Tahun kelepasanku. Tahun di mana Tuhan membawa aku naik. Tahun di mana ada multiplikasi, ada berkat yang berlipat kali ganda. Tahun di mana aku akan menjadi saksi Tuhan yang hidup. Amin. Itu adalah message semangat. Masih banyak Bapak Ibu, saya hanya bagikan 3. Tetapi ini powerful. Bapak Ibu jangan pernah lari dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kita nyanyikan satu lagu. Bapak Ibu di rumah juga mari dalam sikap berdoa. Saudara, jika pagi hari ini engkau masih bimbang, engkau masih ragu kepada yang namanya Immanuel, kepada Tuhan Yesus. Kita semua sudah dengar firman yang menyertai kita dari awal sampai akhir hidup kita. Immanuel, angkat tangan, angkat hatimu pada Tuhan, katakan. Immanuel, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel, Immanuel, Allah serta dengan kita, Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Allah Immanuel, Engkau yang beserta dengan kami, Engkau yang memberikan janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya nama Yesus disebut Immanuel. Immanuel, Allah serta dengan saya. Allah serta dalam saya. Dalam saya. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini juga yang ada di rumah, mari angkat hatimu kepada Tuhan. Dia adalah jawaban dari semuanya, dari semua hidup kita, dari semua pertanyaan-pertanyaan kita. Apakah bisa survive di tahun 2021? Dia Tuhan, Dia Allah Immanuel, Dia yang berjanji dan menggenapi janji. Mari katakan, Tuhan, aku menyerahkan hidupku.
Di akhir tahun 2020 ini aku menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Engkau. Engkau Allah Immanuel yang ada di dalam aku. Aku tidak akan pernah takut apapun. Terima kasih untuk janji-Mu buat kami semua, Tuhan. Kami mau mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur dan masuk tahun 2021 dengan iman bahwa Allah Immanuel tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih biar firman-Mu tertanam dalam hati, batin, dan jiwa kami. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk terus hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya.